Pabrik peleburan aluminium Asahan dapat dibanggakan sebagai satu-satunya peleburan aluminium di Asia Tenggara dengan peralatan yang serba mutakhir. Pabrik ini memproduksi 225.000 ton aluminium ingot per tahun. Sebelum lanjut nonton video ini, pastikan Anda sudah menyeduh segelas kopi, ditambah sebatang rokok, dan tekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Tenaga listrik PLTA Asahan dengan kapasitas 513.000 kW merupakan sarana penunjang utama pabrik peleburan aluminium. Proyek Asahan, monumen persahabatan dua bangsa Indonesia dan Jepang. Indonesia yang terletak di bawah khatulistiwa terdiri dari 13.000 pulau besar dan kecil dan dianugerahi kekayaan sumber alam yang cukup. Sumatera, pulau terbesar kedua di Indonesia. Di bagian pegunungan sebelah utara terdapat Danau Toba. Danau Toba terletak 905 meter di atas permukaan laut, berbentuk danau kaldera dengan luas 1.100 km persegi. Bekas-bekas peninggalan sejarah di sekitar Danau Toba. Satu-satunya sungai yang mengalir dari Danau Toba, Sungai Asahan. Di antara daerah-daerah sumber tenaga listrik di Indonesia, Sungai Asahan yang berasal dari Danau Toba memiliki banyak air terjun yang curam di bagian tengahnya. Sungai ini diperkirakan dapat menghasilkan lebih dari 1 juta kilowatt tenaga listrik. Sejak dahulu telah berulang kali diadakan rencana pembangunan pusat tenaga listrik dengan memanfaatkan aliran Sungai Asahan. Pertama kali oleh Belanda, kemudian oleh Rusia setelah selesai Perang Dunia Kedua. Namun, pembangunan pusat tenaga listrik tidak kunjung terwujud. Perjanjian induk antara pemerintah Republik Indonesia dan penanam modal untuk PLTA Asahan dan proyek aluminium ditandatangani. Yang mulia Bapak Insinyur A.R. Suhud sebagai wakil dari pemerintah Republik Indonesia sedang membubuhkan tanda tangannya. Ditandatangani Master Agreement mengenai penanam modal terdiri dari 5 perusahaan pelebur aluminium, yaitu Sumitomo Chemical, Nihon Kei Kinzoku, Showa Denko, Mitsubishi Chemical, dan Mitsui Aluminium, dan 7 perusahaan dagang yang terdiri dari Sumitomo Corporation, C. Ito, Nisho Iwai, Nichimeng, Marubeni, Mitsubishi Corporation, dan Mitsui & Company. Empat bulan setelah penandatanganan perjanjian induk, perusahaan Nippon Asahan Aluminium berdiri di Tokyo. PT Indonesia Asahan Aluminium, sebuah perusahaan patungan antara pemerintah Republik Indonesia dan Nippon Asahan Aluminium, berdiri di Jakarta. 計画のアウトラインを市場に示しております。
Marilah kita tinjau ruang lingkup proyek Asahan ini. Di bagian hulu Sungai Asahan dibangun sebuah bendungan pengatur. Dengan memanfaatkan kecuraman air terjun Sigura-gura, dibangun bendungan penadah dan sebuah pusat pembangkit tenaga listrik bawah tanah. Di bagian hilir dibangun bendungan Tangga dengan pusat pembangkit tenaga listriknya pula. Kapasitas kedua PLTA ini adalah 513.000 kW. Tenaga listrik yang dihasilkan dipergunakan untuk keperluan pabrik peleburan aluminium dan untuk kebutuhan masyarakat umum. Pembangunan jalur transmisi tegangan tinggi 275.000 volt sepanjang 120 km menuju Kuala Tanjung. Di Kuala Tanjung menghadap Selat Malaka dibangun pabrik peleburan aluminium dengan kapasitas 225.000 ton per tahun berikut dengan sebuah pelabuhan. 15 km di sebelah barat daya dari pabrik dibangun sebuah pemukiman baru bagi karyawan perusahaan. Di samping itu berbagai sarana dibangun seperti jalan, fasilitas komunikasi, dan lain-lainnya yang merupakan sasaran pula dari proyek Asahan dalam menciptakan landasan bagi pengembangan industri daerah setempat. Dari pintu air Danau Toba sampai ke bendungan pengatur sepanjang 14 km, diadakan perbaikan-perbaikan alur Sungai Asahan. Hal ini dimaksudkan untuk memperkecil daerah yang mungkin tergenang air. Tinggi bendungan pengatur yang berfungsi untuk mengatur ketinggian permukaan air Danau Toba adalah 39 meter dengan konstruksi sistem beton massa. Tinggi bendungan Sigura-gura yang terletak 9 km ke arah hilir bendungan pengatur adalah 46 meter dengan konstruksi sistem beton massa. Pusat pembangkit tenaga listrik bawah tanah yang pertama di Indonesia dibangun di dalam batu cadas yang keras di bagian lereng sebelah kanan air terjun Sigura-gura yang curam dengan ketinggian 200 meter. Bendungan Tangga dengan deruan aliran air sederas 100 ton tiap detik merupakan bendungan bentuk busur yang pertama di Indonesia. Stasiun pembangkit tenaga listrik Tangga dibangun 1 km di arah hilir dari air terjun Tangga yang mencurahkan air terjun setinggi 150 meter. Kuala Tanjung yang menghadap Selat Malaka di atas permukaan tanah seluas 2 juta meter persegi dibangun 3 bangunan pabrik elektrolisa dengan panjang 640 meter dan lebar 50 meter, pabrik karbon dan pabrik penuangan. Pembangunan ketiga pabrik ini dibagi dalam 3 tahap. Sepanjang pantai dangkal yang penuh dengan burung laut dan ikan-ikan lumpur. Jembatan dermaga yang menjorok ke tengah laut sepanjang 2,5 km, di mana 3 dermaga terdapat di bagiannya. Lokasi pemukiman yang direncanakan, di sini akan dibangun perumahan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lainnya untuk menampung kehidupan 10.000 penduduk. Mendahului pembangunan fasilitas lainnya, sebuah rumah sakit telah dibangun lebih dulu. Rumah sakit ini merupakan sarana penting sebagai alat penunjang bagi para pelaksana pembangunan. Di daerah pembangunan pabrik banyak terdapat nyamuk malaria. Sore hari dilakukan penyemprotan obat pembasmi serangga. Pembukaan jalan-jalan baru ke tiap lokasi pembangunan pabrik. Pembangunan jalan raya dan pelabuhan merupakan kunci penting bagi pembangunan konstruksi utama.
Di lokasi pembangunan pabrik dilakukan penelitian dengan seksama terhadap keadaan dan sifat tanah, bentuk dan kedalaman dari rawa-rawa yang merupakan ciri khas daerah ini maupun tanaman dan jenis binatang yang hidup. Pengeboran juga dilakukan di berbagai tempat. Dalam perekaan desain bendungan, dibuat miniatur yang berukuran 1/40 dan berulang kali dilakukan percobaan fisik air. Pembangunan jembatan di atas sungai dekat air terjun Tangga yang amat deras. Ini merupakan pekerjaan yang sangat berbahaya. Pada lereng yang curam, ratusan pipa besi dipancangkan. Dibangun pula tangga dan jalan untuk bahan-bahan bangunan. Dan akhirnya barulah sampai pada saat memulai pemeriksaan tanah fondamen. Di dalam terowongan yang digali di lokasi bendungan, juga diadakan berbagai penelitian terhadap keadaan lapisan batu cadas. 25、9から73。 Diambil kesimpulan bahwa lapisan batu cadas ini cukup kuat menahan berat tekanan bendungan. 62、Pekerjaan hari ini telah usai. Para pemuda berkumpul dan bernyanyi. Menjelang upacara peletakan batu pertama pembangunan pabrik peleburan aluminium, pemukiman, dan fasilitas pelabuhan. Penyajian kurban kepala kerbau bagi keselamatan pembangunan proyek. Masyarakat setempat turut memeriahkan upacara peletakan batu pertama. Upacara peletakan batu pertama pembangunan stasiun pembangkit tenaga listrik. Tarian tradisional Batak ikut memeriahkan upacara. Pembangunan konstruksi utama dimulai. Dalam pembangunan bendungan dan pusat pembangkit tenaga listrik, banyak diperlukan besi beton. Karena itu, pembangunan pabrik yang menghasilkan besi beton perlu dipercepat dan didahulukan. Bahan-bahan yang diperlukan bagi pabrik itu telah tiba dari Jepang. Bahan-bahan ini harus dibongkar di Belawan, karena dermaga sementara di Kuala Tanjung belum selesai dibangun. 300 km melalui Danau Toba menuju ke Tangga. Di tengah jalan, banyak terdapat pembangunan dan perbaikan-perbaikan jembatan-jembatan. Dalam tahap pembangunan konstruksi utama, akan banyak diperlukan peralatan berat yang harus diangkut. Karena itu, jembatan-jembatan yang kokoh dengan daya tahan 40 ton harus disiapkan.
pabrik pemecah batu untuk menghasilkan batu-batuan yang bermutu baik untuk dipakai dalam konstruksi beton. Kerikil dan pasir melewati air terjun tangga. Penggalian terowongan ke pusat pembangkit tenaga listrik bawah tanah dimulai. Mesin penggali mutakhir jumbo. Suhu dalam terowongan di atas 35 derajat dan kelembaban hampir 100%. Terowongan saluran air dari bendungan ke pusat pembangkit tenaga listrik sepanjang 1000 meter. Mesin mutakhir Big Man mempunyai daya gali unggul dalam penggalian tegak lurus. Lokasi pembangunan pabrik aluminium. Pasir bermutu baik yang digali dari lepas pantai untuk fondamen. Pabrik untuk memproduksi tiang beton. Tiang dasar penunjang bangunan pabrik dipancangkan dengan penuh tenaga. Dua setengah kilometer ke arah lepas pantai dilakukan pemancangan tiang pipa besi untuk pembangunan jembatan dermaga pelabuhan. Sementara itu, untuk menjamin jalur angkutan laut, maka pembangunan dermaga sementara pun telah dimulai. Tongkang berukuran 1000 ton mengangkut barang-barang yang dibongkar dari kapal barang di lepas pantai ke dermaga sementara. Bahan-bahan untuk pembangunan pusat tenaga listrik juga dibongkar di sini. Pembendungan Sungai Asahan dimulai. Dengan perbaikan alur sungai ini, dam pengatur dapat mengatur ketinggian permukaan air Danau Toba dan mengatur volume air yang dibutuhkan bagi pembangkit tenaga listrik secukupnya. Menjelang hari pembendungan sementara yang akan mengalihkan aliran sungai ke terowongan elak merupakan tahap yang penting dari setiap pembangunan bendungan.
Jam 1.30 siang, 3 jam setelah pembendungan, aliran Sungai Asahan berubah memasuki terowongan Ela. Lubang-lubang di dasar sungai yang mengingatkan kita betapa derasnya aliran air. Di tempat pembangunan bendungan, penggalian diteruskan sampai lapisan fondamen batu cadas. Langit-langit pusat pembangkit tenaga listrik bawah tanah berbentuk kubah ini diperlebar sambil memancangkan beton-beton. Ruang pusat pembangkit tenaga listrik ini tidak bertiang. Karena itu, lapisan cadas sekelilingnya diperkuat dengan sistem konstruksi PC dan baut-baut kunci. Di tangga pun pembangunan sudah dimulai. Panjang terowongan saluran air adalah 1.620 meter. Penggalian terus dilakukan dengan mempergunakan jumbo crawler. Sesaat setelah penggalian terbentur pada fondamen yang lunak. Penggalian diteruskan selapis demi selapis. Bagian lapisan fondamen lunak ini akan dipakai terowongan pipa besi. Mesin gali race climber. Pemancangan menara jalur transmisi tegangan tinggi. Jalur transmisi tenaga listrik tegangan tinggi 275.000 volt ini adalah yang pertama kali di Indonesia. Proyek Asahan memasuki masa puncak kegiatan pembangunannya. Upacara peletakan batu sendi utama pusat pembangkit tenaga listrik bawah tanah yang dilakukan oleh Bapak Presiden Soeharto. Upacara berlangsung menurut adat istiadat Indonesia dan Jepang. Lokasi bendungan Sigura-gura. Daerah pembangunan pabrik peleburan aluminium di Kuala Tanjung. Bapak Presiden sedang mengadakan peninjauan di lokasi pembangunan. Di Jepang, latihan keterampilan karyawan PT Inalum sudah dimulai. Para trainee Inalum dipencar menurut bagian masing-masing untuk mempelajari teknik khusus. 100 km ke arah barat dari Tokyo,
pabrik peleburan aluminium Sumitomo di Toyo, Provinsi Ehime. Para pemuda Inalum sedang melakukan latihan teknik operasional dengan tekunnya. Keahlian yang didapat satu persatu dikembangkan di Kuala Tanjung, dan mereka inilah nantinya yang akan menjadi tenaga inti bagi kegiatan operasi pabrik. Latihan keterampilan dalam bidang tenaga listrik dilakukan di Pusat Pembangkit Tenaga Listrik Shinanogawa di Niigata, milik dari Tokyo Electric Power Company yang terletak di bagian tengah Jepang. Di daerah pembangunan peleburan aluminium mulai berdiri bangunan-bangunan. Sistem pembersih gas dihubungkan dengan pabrik elektrolisa melalui pipa saluran gas. Pembangunan pabrik aluminium berjalan dengan lancar. Lokasi bendungan Sigura-gura sedang giat dengan pekerjaan pembangunan. Pemancangan beton terus berlangsung. Bendungan pengatur yang dibangun lebih awal di antara ketiga bendungan telah mulai dengan penggenangan. Aliran Sungai Asahan yang telah ratusan ribu tahun mengalir kini terhenti. Masyarakat turut gembira dengan lahirnya danau baru. Permukaan air bendungan pengatur hampir sama tinggi dengan permukaan air Danau Toba. Air terjun Sigura-gura yang telah berkurang airnya. Deburan air terjun mulai mereda dan pekerjaan pembendungan sementara dapat dimulai. Balok-balok beton dijatuhkan ke dalam sungai dan di atasnya ditimbuni dengan tanah pasir. Terciptalah sebuah kofferdam. Pemasangan dinamit. Untuk membendung sungai sekaligus, diledakkanlah kedua tebing curam sungai. Sepanjang malam, pekerjaan pengokohan terus dilakukan.
Untuk menjaga keselamatan, kofferdam dibangun 2 lapis. Fondamen batu cadas yang dikehendaki telah selesai. Di atas fondamen yang telah selesai dibangun dengan cermat, tiang-tiang beton dipancangkan, dan mulailah pembangunan bendungan. Dengan dilindungi oleh kofferdam berlapis ini, pemancangan beton dilakukan terus selama 17 bulan. Barisan angkutan menerobos terowongan mahoni, mengangkut peralatan pusat pembangkit tenaga listrik dari Jepang. Pusat pembangkit tenaga listrik bawah tanah Sigura-gura dengan tinggi 37 meter, panjang 93 meter, dan lebar 18 meter. Tersedia 4 unit turbin pembangkit tenaga listrik. Pemasangan turbin. Waktu operasi percobaan sudah mendekat. Bangunan-bangunan pabrik mulai berdiri satu persatu. Pekerjaan mulai beralih ke bagian dalam bangunan, hampir mendekati tahap terakhir dari pembangunan. Pabrik elektrolisa, pembangunan tungku reduksi terus berjalan. Di pabrik peleburan telah mulai disusun bata merah untuk tungku reduksi. Operator setempat sedang mencoba mengemudikan krain serbaguna. Alat pemutus arus sedang diuji. Di bendungan pengatur mulai dilakukan penyaluran air. Arus air 200 ton tiap detik. Penggenangan air dimulai di bendungan penadah Sigura-gura. Walaupun masa pembangunan baru berjalan 3 tahun, namun terasa amat lama. Permukaan air semakin tinggi, penuh dengan berbagai kenangan. Di pusat pembangkit tenaga listrik Sigura-gura, tibalah saat yang telah lama dinanti-nantikan. Turbin air mulai berputar. PLTA Asahan yang telah lama menjadi impian bangsa Indonesia, kini telah dalam genggaman. Lingkaran Fas Batu menjadi pesanggerahan baru bagi dewa air terjun Sigura-gura. Lokasi Medan Saklar dan Stasiun Kendali. Di tempat ini, selain dilakukan pelaksanaan kegiatan pusat pembangkit tenaga listrik Sigura-gura dan pengawasan terhadap ketiga bendungan serta jalur transmisi, juga diawasi kondisi penyaluran dan penerimaan tenaga listrik oleh pabrik peleburan aluminium. Aluminium sangat banyak memerlukan tenaga listrik hingga mendapat julukan
listrik dalam kaleng. Untuk penyaluran tenaga listrik ke pabrik peleburan aluminium sejauh 120 km diperlukan jalur transmisi tegangan tinggi. Fasilitas berkapasitas 275.000 volt ini pun telah selesai dibangun. Di dermaga A, Alumina sedang dibongkar. Alumina disalurkan melalui jembatan dermaga dengan ban berjalan dan ditampung dalam silo alumina. Karbon, 3 bahan yang diperlukan dalam pembuatan aluminium siap tersedia. Pembangunan tahap pertama pabrik peleburan aluminium telah selesai. Upacara peresmian selesainya pembangunan tahap pertama diresmikan oleh Bapak Presiden Soeharto. Construction of the Asahan project could be completed. Telah 7 tahun berlalu sejak proyek Asahan mulai dibangun. Para pemimpin dengan gembira dan penuh semangat baru tengah memberikan kata sambutan. Between Indonesia and Japanese parties, proyek ini tidak mungkin dapat diselesaikan. It symbolizes the harmonious partnership. Bahwa proyek Asahan bukan merupakan suatu proyek yang berakhir. Sekarang impian itu telah menjadi suatu kenyataan. Dan merubah impian menjadi kenyataan adalah tugas-tugas besar. Bapak Presiden Soeharto sedang membubuhkan tanda tangan di atas prasasti. Pada hari yang sama, kota pemukiman baru Inalum pun diresmikan oleh Ibu Soeharto. Untuk membuat kota lebih nyaman ditempati, maka telah dibangun fasilitas-fasilitas umum, dan masyarakat pun telah mulai menghirup kehidupan baru. Kantor pos, taman kanak-kanak, sekolah dasar dan SMP, rumah sakit, masjid, gereja, balai kota, kantor telepon, wisma tamu, fasilitas air minum dan pembuangan air bekas telah dibersihkan. Proyek Asahan telah beroperasi sesuai dengan kehendak dua bangsa Indonesia dan Jepang. Blok karbon yang dihasilkan dengan campuran karbon dan pitch. Blok karbon ini dihasilkan melalui pembakaran selama kira-kira 1 bulan. Pembuatan tangkai. Elektroda karbon baru disalurkan ke dalam tungku reduksi. Penyaluran alumina. Aluminium yang dihasilkan melalui peleburan elektris diserap oleh senduk penampung. Diangkut ke bagian penuangan. Cairan aluminium sedang disalurkan ke dalam tungku penampung.
Cairan aluminium mengalir keluar. Pencetakan. Kadar aluminium 99,7%. Aluminium ingot pertama yang diproduksi di Indonesia. Hari bersejarah pengapalan perdana. Pemuatan untuk tujuan Jepang telah selesai. Sekitar 10 hari sejak bertolak dari pelabuhan Kuala Tanjung, kini aluminium yang diproduksi Indonesia untuk pertama kalinya menginjak bumi Jepang. Bendungan tangga berbentuk busur juga telah selesai dan air sudah tergenang. Berdiri tegak dan kokoh menghadapi tantangan putaran air deras di lembah tangga. Pusat pembangkit tenaga listrik Tangga telah selesai, dan selesailah pula semua pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga air Asahan dengan kapasitas 513.000 kilowatt. 143C1. Dilihat. 143C1. 143C1. Jalur transmisi tenaga listrik PLN menuju Medan sedang dalam pembangunan. Tenaga listrik Asahan disalurkan oleh PLN ke desa dan kota. Di desa-desa sekitar Danau Toba, tenaga listrik Asahan telah pula dimanfaatkan. Proyek Asahan menyusuri masa yang cukup panjang selama 9 tahun. Proyek raksasa yang memproduksi 513.000 kilowatt tenaga listrik dan 225.000 ton aluminium setiap tahun kini telah menjadi kenyataan. Bangsa Indonesia dan Jepang dengan kebudayaan yang berlainan, tapi bersatu dalam pembangunan proyek Asahan. Gembira dan sedih dibagi rata. Bekerja dan mencucurkan keringat bersama. Cucuran keringat ini memberikan sumbangan besar bagi terlaksananya proyek Asahan, sebuah monumen persahabatan Indonesia dan Jepang.